Halo kaum pemula, kaum receh yang rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal membahas lagi token Luna Classic karena memang ada good news menarik juga gitu ya dari Luna Classic per hari ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Dimana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market per hari ini ya Bitcoinnya nanjak nih 3 persenan, bahkan ada Luna V2 ataupun Luna 2.0 ini naiknya lumayan juga gitu 190 persenan. Bahkan semalam ini ya di atas 200% gitu untuk Luna V2-nya nih. Berbanding terbalik dengan Luna Classic yang mengalami koreksi 15%, semalam pun itu turunnya 20 persenan. Tapi di sini beberapa altcoin udah kembali hijau lah ya. Beberapa altcoin gitu lebih cenderung naik ketimbang koin-koin ataupun token yang turun. Oke, kita cek dari Luna Classic chartnya seperti apa. Nah, untuk chart Luna Classic ini gue buka di time frame harian ya, atau time frame 1 hari lah. Dia memang ada candle tebal warna merah ini ya, di hari kemarin ini tanggal 9 bulan 9, karena sekarang ini udah tanggal 10 gitu. Jadi kemarin itu lumayan juga nih koreksinya tebal, dan banyak juga orang-orang di video gue sebelumnya itu berkomentar, Bang kira-kira kapan Luna Classic ini waktu yang tepat untuk serok? Ya, pada saat itu gua membahas Luna Classic dan ada yang berkomentar seperti itu harga Luna Classic masih di Rp8 ya, kisaran Rp8-an lah. Dan di situ gua tidak sarankan buat teman-teman untuk serok di harga pucuk ya, atau itu naiknya memang udah tinggi juga gitu. Jadi lebih baik tunggu dulu, tunggu koreksi. Dan ternyata sekarang ini koreksi ya. Dan di sini bukan berarti juga kalian harus masuk di harga sekarang. Itu balik lagi sama diri kalian masing-masing gitu ya. Pertimbangkan dengan tingkat risikonya ya. Kira-kira kalau kalian serok di harga sekarang nih walaupun memang sedang terjadi koreksi lumayan juga gitu ya. Untuk resikonya menurut kalian bagaimana gitu ya? Jadi balik lagi sama diri kalian masing-masing. Intinya di sini gue tidak menyarankan juga gitu untuk kalian ikut-ikutan serok Luna Classic. Dan sekarang ada sebuah berita yang harus gue sampaikan kepada kalian semua ya intinya di sini lebih ke manajemen resiko lah ya atau ke tingkat resiko gitu untuk kita berinvestasi di aset-aset kripto. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh CoinGap.com, Crypto Exchange Upbit mengadakan pertemuan khusus di Terra Classic ataupun Luna Classic. Nah, jadi di sini Crypto Exchange ataupun Exchange Upbit lah ya, dia telah mengadakan pertemuan khusus. Wow, ini udah khusus bahasanya nih ya, dengan Luna Classic ataupun Terra Classic. Oke, di sini kita ambil intisarinya saja. Pertukaran kripto top Korea Selatan, Upbit mengadakan pertemuan untuk memutuskan apakah akan mengembalikan biaya transaksi di Terra Classic ataupun Luna Classic kepada pengguna atau tidak. Upbit sebelumnya pada bulan Mei mengumumkan untuk mengembalikan komisi dan biaya transaksi sebagai kompensasi atas kerugian investor yang disebabkan oleh krisis Terra Luna. Biaya transaksi menyumbang hampir 7,5 juta dolar. Wow, ini banyak banget ya. Nah, jadi di sini pertukaran kripto ataupun exchange top Korea Selatan yaitu Upbit nama exchange-nya, dia sudah mengadakan pertemuan ya untuk memutuskan apakah dia harus gitu mengembalikan biaya transaksi Luna Classic yang dulunya ini sebagai koin Terra Luna kepada pengguna Upbit ya. Jadi kepada pengguna Upbit bukan berarti ke seluruh investor yang mengalami kerugian di koin Terra Luna Classic ini. Dan di sini Upbit sebelumnya juga pada bulan Mei telah mengumumkan untuk mengembalikan komisi dan biaya transaksi sebagai kompensasi. Nah, cuman ini menurut gua ya, ini berbeda kasusnya dengan exchange Mongoose. Walaupun memang ini sangat bijaksana gitu ya dari exchange Upbit ini karena dia rela akan mengembalikan ataupun mengkompensasi kepada pengguna Upbit yang mengalami kerugian di koin Terra Luna yang sekarang rebranding menjadi Luna Classic. Tetapi menurut gue ini lebih ke beda lah ya kasusnya karena untuk koin Terra Luna yang sekarang menjadi Luna Classic ini kemungkinan kasus kehancurannya koin Terra Luna ini kejadiannya memang karena orang dalam. Ini menurut saya pribadi ya, opini pribadi gitu. Bukan karena memang beberapa exchange khususnya untuk exchange Upbit ini. Kecuali ya mungkin seperti kejadiannya Mongoose. Beberapa investor gitu yang menggunakan exchange Mongoose dikompensasi ya akan dikompensasi karena memang itu exchange-nya yang dihack ya, bukan koin-koinnya ataupun token-tokennya yang berada di dalam exchange Mongoose. Jadi ini beda kejadiannya menurut gua ya, ini nggak mungkin juga gitu harus dikompensasi ya. Walaupun memang dari pihak Upbit gitu mempunyai niatan untuk mengkompensasi kepada penggunanya ya, tetapi ini menurut gua berbeda lah ya ceritanya dengan Mongoose.
Dan di sini pun totalnya hampir 7,5 juta dolar. Wow, ini kan banyak banget ya. Nah, Upbit mengadakan rapat dengan biaya transaksi Terra Classic ataupun Luna Classic, pertukaran kripto Korea Selatan. Upbit akhirnya membentuk komite untuk mengembalikan biaya transaksi dan biaya lain yang timbul selama krisis Terra Luna. Panitia yang terdiri dari Lee Hee-bung, Kepala Upbit Investor Protection Center, pakar internal dan pakar eksternal, mengadakan pertemuan untuk menentukan jumlah dan metode pengembalian biaya transaksi Terra Classic ataupun Luna Classic. Lapor media lokal News 1 Korea pada 8 September. Nah, jadi di sini Upbit pun telah membentuk komite ya untuk mengembalikan biaya transaksi dan biaya lain yang timbul selama krisis koin Terra Luna. Bahkan di sini panitia yang terdiri dari Lee Hee-bung ya, Kepala Upbit Investor Protection Center, dia pun salah satu pakar internal dan juga eksternal. Dia akan mengadakan pertemuan untuk menentukan kira-kira jumlahnya berapa nih yang harus kita kompensasikan, yang harus kita kembalikan ya. Dan bagaimana metode pengembalian biaya transaksinya yang sudah terjadi. Apakah dengan koin Luna Classic lagi gitu ya, ataupun mungkin US dollar ataupun USDT gitu ya, stablecoin, atau mungkin dengan Bitcoin ya. Intinya ini akan dibentuk seperti demikian ya. Jadi memang ini sudah ada pertemuan, namun belum ada titik tentunya gitu. Dengan cara apa, dengan jumlahnya berapa gitu ya yang harus kita kembalikan mengkompensasi kepada pengguna Upbit ataupun investor-investor yang merasa dirugikan gitu ya di koin Terra Luna yang sekarang menjadi Luna Classic. Nah, di sini kita lanjutkan lagi nih ya, karena memang ini masih lumayan juga. Usulan pengembalian biaya transaksi kepada investor ditentang oleh beberapa penasihat hukum dan keuangan. Para ahli menyarankan beberapa rencana lain untuk menggunakan biaya tersebut. Usulan penggunaan biaya transaksi untuk menganalisis penyebab di balik krisis Terra Luna juga dibahas. Nah, jadi di sini yang patut kita garis bawahi ya. Jadi memang walaupun memang ada sebuah usulan dari pihak panitia gitu ya, dari pakar internal dan juga eksternal ataupun dari beberapa tim exchange Upbit itu ya, sudah merapatkan juga gitu dengan Terra Classic. Tetapi di sini usulan tersebut juga dibantah gitu ya ataupun ditentang lah oleh beberapa penasehat hukum dan juga penasehat keuangan. Bahkan di sini para ahli juga menyarankan gitu ya untuk beberapa rencana lain. Di sini pun dibahas juga gitu kronologis kehancuran koin Terra Luna ya. Jadi kira-kira ini penyebabnya apa? Apakah memang gara-gara exchange Upbit gitu yang menjadi koin Terra Luna ini hancur? Atau memang dibalik koin Terra Luna ini yaitu tim-timnya ya seperti Dokon salah satunya gitu yang menyebabkan koin Terra Luna ini hancur ya, dan itu dibahas. Bahkan di sini juga ada sebuah pengertiannya, sudah ada usulan untuk menggunakan jumlah itu untuk membuat materi penjelasan seperti latar belakang dan penyebab insiden Terra bagi investor. Ya, jadi di sini memang harus transparan juga gitu. Kira-kira ini penyebabnya apa gitu sampai menjadi kerugian gitu ya yang besar juga bagi beberapa investor. Mungkin tidak semuanya besar, ada juga yang besar, ada juga yang kecil. Tergantung skala keuangannya, intinya seperti itu, dan beberapa juga di sini tidak setuju lah dengan adanya rencana untuk exchange Upbit ini akan mengkompensasi kepada investor ataupun pengguna Upbit yang merasa kerugian di koin Terra Luna. Bahkan di sini ya ini ditentang lah intinya, dan di sini juga yang patut kita garis bawahi, meski keputusannya belum final, namun para ahli meyakini akan sulit untuk mengembalikan biaya transaksi. Beberapa ahli sangat berpikir investasi adalah tanggung jawab seseorang. Semua investasi untuk pada risiko dan investor memahaminya. Oleh karena itu, panitia tidak mungkin untuk mengimplementasikan rencana pengembalian biaya transaksi. Nah, jadi poin pentingnya adalah ada di sini ya. Jadi meskipun keputusannya memang belum final ya, baru satu kali pertemuan saja tuh dengan mungkin komunitas Terra Luna ya, ataupun beberapa tim Terra Luna ya, yang sekarang menjadi Luna Classic. Ini memang belum final ya, jadi belum ketok palu. Namun di sini para ahli meyakini itu akan sulit sekali gitu ya untuk mengembalikan biaya transaksi. Kenapa dibilang itu akan sulit ya? Satu ya mungkin bagaimana gitu metodenya kita akan mengembalikan ya, sekalipun akan dikembalikan gitu atau dikompensasi, dan jumlahnya berapa gitu ya, karena kan itu harus by data juga. Namun di sini intinya ditentang lah ya dengan adanya berita seperti ini gitu, ini ditentang oleh beberapa penasihat hukum dan beberapa ahli keuangan juga. Dan di sini juga yang patut kita garis bawahi adalah investasi adalah tanggung jawab seseorang, artinya tanggung jawab pribadi. Mau rugi sebesar apapun ya itu tanggung jawab kita gitu ya, karena kita harus ibaratnya kita harus tahu lah ya dengan beberapa resiko gitu yang akan kita alami di dunia cryptocurrency. Apapun ya. Menurut gua bukan hanya di cryptocurrency saja, sekalipun kita jualan gitu ya, ada untung ada rugi gitu ya. Kita udah tahu lah itu hukum alam gitu. Itu nggak bisa dipisahkan antara untung dan rugi gitu. Kalau misalkan kita nggak mau rugi, kita nggak boleh jualan, nggak usah jualan gitu ya. Kalau kita nggak mau untung juga gitu ya, kalau nggak jualan nggak bakalan dapat untung ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga investor itu pasti memahaminya ya. Jadi di sini udah jelas nih, semua investasi tunduk pada risiko dan investor memahaminya ya secara tidak langsung ya kita udah paham semua lah. Dengan adanya risiko, dengan adanya keuntungan, apalagi cryptocurrency bisa dikatakan sebagai
high risk high return gitu ya. Ya, jadi apapun resikonya kepada investor ya itu tanggung jawab masing-masing gitu. Karena memang ya, itu harus kita pahami juga gitu dan investor pasti paham soal itu ya walaupun memang ada beberapa orang yang tidak menerima terkait kejadian insiden gitu ya yang dialami oleh koin Terra Luna. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kurang lebih di situ memang sudah ada etikat baik lah ya. Walaupun memang itu bukan 100% pure kesalahan dari exchange Upbit ya, tetapi dia sudah mempunyai rencana baik atau etikat baik kepada pengguna Upbit yang merasa kerugian di koin Terra Luna yang sekarang rebranding menjadi Luna Classic akan dikompensasi, tetapi beberapa dari sisi lain ataupun dari penasihat hukum, penasihat keuangan itu tidak setuju ya dengan adanya exchange Upbit itu bakal mengkompensasi kepada investor ataupun pengguna Upbit yang merasa kerugian di koin Terra Luna. Karena di sini pun sudah dituliskan ya siapapun gitu yang mengalami kerugian ataupun kehancuran lah ya di salah satu project yaitu tanggung jawab masing-masing dan investor harus memahami itu. Ya, jadi itu salah satu pencerahan juga buat kita semua nih intinya ya di sini gue bukan menasehati, bukan menggurui ya. Gua rasa kalian paham lah ya dengan kita ini berinvestasi di aset-aset kripto ada untung, ada rugi. Sekalipun rugi jeblok ya, bisa dibilang rugi jeblok lah ya. Jadi itu kita harus siap lah dengan apapun yang terjadi di salah satu koin yang kita tahan, koin yang kita beli, token yang kita beli gitu ya. Jadi kita harus paham juga dengan tingkat resikonya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.